Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 3 September 2025. Hari ini kita peringati Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja yang hidup pada abad ke-6. Ia dilahirkan dari keluarga yang sangat terhormat, sangat kaya, dan sangat saleh. Masa kanak-kanak dilalui dengan sungguh hebat. Ia oleh ayahnya diharapkan memiliki pendidikan yang memadai dan juga yang hebat. Maka ia belajar tata bahasa, retorika, dan dialektika. Ia dengan mudah terlibat dalam kehidupan masyarakat karena status keluarganya yang luar biasa. Pada usia 33 tahun, ia menjadi prefek di Roma dan mempunyai kedudukan tinggi dan terhormat dalam dunia politik di Roma saat itu. Namun Tuhan punya rencana lain, mengendaki Gregorius berkarya di kebun anggurnya. Maka ia meletakkan semua jabatan politik dan mengumumkan niatnya untuk menjalani kehidupan membiara. Ia menjual sebagian besar kekayaannya dan diberikan untuk membangun biara-biara. Ketika ia masuk biara kontemplatif atau pertapa, ia tidak hanya bekerja di dalam, tapi pergi keluar untuk menemui orang-orang miskin, membantu agar mereka mendapatkan kasih karunia. Ia akhirnya diangkat menjadi abbas di biara Santo Andreas di Roma. Ia berjuang membebaskan para budak belian yang dijual di pasar-pasar. Dan pada usia yang ke-50, ia diangkat menjadi paus. Ia dengan wibawa melaksanakan cita-citanya membebaskan orang-orang miskin, orang-orang lemah, terutama budak-budak dari Inggris. Ia benar-benar menjunjung tinggi martabat manusia. Gregorius adalah paus pertama yang secara resmi mengumumkan bahwa dirinya adalah kepala gereja Katolik seluruh dunia. Ia dikenal sebagai uskup yang termasyur, negarawan, dan administrator yang ulung. Pada awal abad pertengahan, di mana ia benar-benar menjadi tokoh. Ia meskipun demikian tetap bersikap rendah hati, dan ia menyebut dirinya sebagai servus servorum Dei, hamba dari para hamba Allah, yang sampai sekarang dipakai untuk jabatan paus di Roma. Kita bersyukur atas sikap hidup Santo Gregorius yang rendah hati,
peduli kepada orang-orang kecil, dan ia menjadi pemimpin bukan menduduki tetapi melayani, hamba dari segala hamba Allah. Sabda Tuhan hari ini, bacaan yang pertama dikutip dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 1-8. Paulus pertama-tama bersyukur atas umat Kolose yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah dan dipegang terus yang dihidupi, yang menjadi ritme hidup bagi orang-orang Kolose. Dan mereka diingatkan bahwa sabda kebenaran telah sampai kepada kalian. Dan sabda itu hendaknya disampaikan kepada seluruh dunia. Sedangkan pada Injil dikisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon dan juga orang-orang yang dibawa kepadanya agar disembuhkan. Dan keesokan harinya, ketika hari siang, banyak orang membawa orang sakit kepada Yesus dan memohon agar Yesus menjamahnya dan menyembuhkannya. Tidak hanya itu, mereka ingin menahan Yesus di kotanya. Namun Yesus menegaskan perutusannya. Jadi di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Paulus bersyukur bukan atas keberhasilan, bukan atas hadiah, tetapi bersyukur karena umat Kolose mendapatkan kasih karunia Allah, pewartaan Allah, dan diterima sampai hari ini. Artinya apa yang diajarkan oleh Paulus tidak sia-sia. Ini suatu syukur karena keselamatan disampaikan kepada orang Korintus, orang Kolose, dan juga dihidupi sampai selamanya. Itulah syukur yang utama ketika keselamatan diterima oleh banyak orang. Bukan syukur duniawi karena mendapatkan ini atau itu, tetapi pengajaran Paulus hidup, berkembang, dan tetap dipegang sampai akhir. Pertanyaan pertama, bagaimana aku bersyukur dan apa alasannya? Dari bacaan Injil, kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan orang datang kepada Yesus dan menahan. Artinya tidak boleh Yesus pergi dari kota itu. Tetapi Yesus ingin menunjukkan apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan untuk kelompok tertentu, tapi kepada siapapun juga aku diutus. Motivasi orang menahan Yesus pertama-tama bukan karena percaya, tetapi karena orang-orang telah mengalami keselamatan, dalam arti orang sakit bisa sembuh, setan bisa diusir, orang lapar dikenyangkan. Itulah motivasi untuk menahan Yesus di kota mereka. Namun menyadarkan kepada kita semua,
Jadi di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Yesus ingin agar semua orang mengalami kasih karunia Allah. Bukan hanya untuk kelompok tertentu, tapi semua orang tanpa kecuali harus merasakan kasih karunia Allah itu. Pertanyaan kedua, kalau aku mencari Yesus, untuk apa? Apakah untuk kepentingan duniawi? Apakah untuk kepentingan surgawi? Dan dari sabda-sabda Tuhan dalam Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, orang-orang mencari Yesus dan menahan Yesus karena mereka melihat mukjizat yang diadakan Yesus, bukan karena percaya bahwa Dia adalah Mesias. Maka mari bersama-sama kita sadari, ikut Yesus bukan untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi, tapi kebahagiaan surgawi. Agar kita dengan ikut Yesus mendengarkan sabda dan melakukannya, pertama-tama untuk mendapat jaminan hidup abadi. Sudahkah aku mempunyai motivasi seperti itu? Yang ketiga, saya mengajak bagaimana para pemimpin diingatkan bukan untuk menduduki, untuk memerintah, tetapi untuk melayani. Maka kita mencoba menjadi pelayan seorang akan yang lain. Kita mulai dari keluarga, bagaimana saya melayani anak-anak, dan bagaimana anak melayani orang tua, bagaimana suami melayani istri, dan bagaimana istri melayani suami. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mampu menjadi hamba setia yang melaksanakan cinta kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk refleksi bagaimana kami harusnya melayani, bagaimana kami bersyukur, dan bagaimana kami tetap untuk meletakkan Engkau dalam hati kami. Bukan untuk kepentingan duniawi, tapi untuk kepentingan surgawi. Semoga kami semakin mampu untuk memperbarui hidup rohani kami yang sungguh-sungguh mendapatkan kasih karunia Allah. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang oleh bujukan duniawi. Kuatkan kami, segarkan kami, bantu kami agar iman kami tetap bertumbuh, berkembang, kokoh, kuat. Agar akhirnya kami semakin dimampukan untuk setia kepadamu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu, perlindungan dan bimbingan-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam mengembangkan gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian karya, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan juga pemberian dana yang sungguh sangat memperluas gereja dalam wartaan Injil. Semoga dengan cara-cara itu akhirnya banyak orang yang tertarik menjadi anggota gereja. Semoga segala usaha kita
membuahkan hasil yang sungguh menggembirakan. Saya ingatkan, hari Senin sore tanggal 8 September kita akan mengadakan Ekaristi ulang tahun paroki kita yang ke-86. Saya undang umat untuk hadir berbondong-bondong mensyukuri rahmat Tuhan dalam Ekaristi yang dilanjutkan dengan ramah tamah di Mandala Graha. Kita akan senak melihat perjalanan paroki kita, beberapa hiburan, dan tentu saja door prize yang menarik. Penjenengan yang tergerak hati untuk memberikan door prize, silakan menghubungi saya agar semakin menyemarakkan, menggembirakan perayaan ulang tahun gereja kita. Mari bersama-sama kita ambil bagian dalam perkembangan gereja lewat cara kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan cara itu kita semakin Katolik dan apostolik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.